Kota Harapan. Setelah 10 tahun pergi, saya, Arjuna Wijaya, kembali. Arjuna. Lari. Mata ilahi memiliki total 9 tingkatan. Semakin jauh kau melangkah, jalannya semakin sulit dan berat. Sekarang kau telah menguasai tingkat pertama mata ilahi. Kau bisa membaca aliran energi dan memecahkan formasi. 8 tingkat sisanya harus kau asah melalui pengalaman dunia. 3.600 hari latihan tidak manusiawi. Akhirnya menjadi seorang maha guru. Sindikat racun. Dendam darah atas pembunuhan ayahku, balas dendam untuk pemusnahan keluargaku. Mulai hari ini, saya, Arjuna Wijaya, akan menuntaskan setiap hutang dengan kalian semua. Bima Santoso. Ayahku mempercayakan kepadamu sertifikat tanah kediaman keluarga Wijaya, tapi kau kehilangan itu. Di bawah sertifikat itu terletak urat nadi keluarga Wijaya. Hanya dengan mendapatkannya kembali, mata ilahiku bisa menembus ke tingkat kedua, dan melihat dengan jelas lagi. Ini adalah ritual gelap sindikat racun. Sepertinya seseorang mengincar keluarga Lestari. Dari mana datangnya pengemis buta ini? Ini pemakaman keluarga Lestari, pergi sana, orang di dalam peti mati. Belum mati. Menguburnya sekarang. Adalah pembunuhan? Kau mengutuk Bapak Santoso? Kau mencari mati? Kinya kacau balau. Pantas saja dia tidak bisa berdiri tegak. Angkat peti mati. Antarkan sesepuh. Tunggu. Dia belum mati. Dari mana datangnya pria buta ini, bicara ngawur? Pengawal. Pukul dia sampai mati. Berhenti. Arjuna, kau baru bilang ayahku belum mati. Dewi. Lihat apa yang ada di depan tablet peringatan. Itu memang formasi naga bangkit milik sindikat racun. Penyegelan jiwa dan perampasan kehidupan. Teknik yang sangat kejam. Dewi, jika kau ingin ayahmu hidup, geser tablet peringatan 3 inci ke kiri, untuk menghalangi angin. Lakukan apa yang dia katakan. Di mana aku? Dia kembali dari kematian. Arjuna, tunggu sebentar. Kau menyelamatkan hidupku. Keluarga Lestari akan membalasmu dengan besar. Dewi, dalam 3 hari, bawalah sertifikat tanah ke kediaman keluarga Wijaya, dan temui aku di pohon ek tua di ujung barat. Kau berutang nyawa padaku. Bagaimana kau tahu aku punya sertifikat tanah Wijaya? Aku punya caraku. Dewi, sebaiknya kau urus pengkhianat di dalam keluarga Lestari. Maksudmu? Bayu Pratama yang ada di balik ini? Kau mengacaukan rencanaku. Mati kau, pria buta. Senjata pengkhianat macam ini pasti akan meledak di tanganmu cepat atau lambat, Bayu Pratama. Ini baru bunganya yang ditagih keluarga Wijaya. Jika kau berbuat jahat, kau akan menuai apa yang kau tabur. Dewi, kau yang bereskan sisanya.
Aku bawakan yang kau minta. Arjuna, aku baru saja menyelidiki latar belakangmu. Siapa sebenarnya dirimu? 10 tahun lalu, kebakaran. Selain yang tewas, tidak ada yang tersisa. Daging membusuk, tapi api tak bisa menghanguskan semangat keluarga Wijaya. Ini kunci untuk membuka urat spiritual di perkebunan lama. Dewi, mundur 3 langkah ke kiri, ke anak tangga batu putih itu. Jangan bergerak. Apa? Mundur. Pergi lakukan ramalanmu di neraka. Air bergerak di utara, api menjulang di selatan. Tukar posisi. Pembunuh dari sindikat racun. Apa kalian tidak mengerti seni menggunakan kekuatan lawan melawan mereka? Kembali dan katakan pada tuanmu. Ini baru awal dari pembalasan keluarga Wijaya. Kau bahkan tidak mengangkat satu jari pun. Ini peta garis energi bumi. Ini rahasia yang dijaga keluarga Wijaya selama 300 tahun, dan ini juga jimat penyelamat nyawa bagi keluarga lestarimu. Ini bubuk peluluh tulang dari sindikat racun. Katakan pada Direktur Surya dari kepolisian bahwa racun telah masuk ke Kota Harapan. Direktur Surya? Dia anak buah Komandan Harimau. Akankah dia membantu kita? Dia tidak membantu kita. Dia membantu dirinya sendiri bertahan hidup. Terobosan mata ilahi. Aku tinggal selangkah lagi. Ayo, rumah ini berhantu. Ku dengar di tengah malam, masih terdengar tangisan. Berhantu. Itu tanah kematian terkutuk yang disegel Komandan Harimau. Sangat menyeramkan. Arjuna, pusat komando sudah menjaga tempat ini. Mereka bilang ada wabah di dalamnya. Berhenti. Penyusup di tanah terlarang ini akan dieksekusi di tempat. Formasi penyegel naga milik sindikat racun. Mereka mencoba mengubah tanah suci keluargaku, Wijaya, menjadi kuburan. Dewi, boleh aku pinjam korek apimu? Alam pencari energi, menyebarkan simpul energi. Siapa yang berani merusak formasiku? Kau sisa-sisa keluarga Wijaya itu. Berani-beraninya kau kembali untuk mati? Aku di sini untuk menguburmu. Mati. Komandan Harimau, sebagai gubernur militer, sebenarnya membiarkan kalian para penyihir berkeliaran di Kota Harapan. Dokumen resminya ada di sini. Ayo lihat siapa yang berani menyentuh Arjuna. Di Kota Harapan, akulah hukumnya. Ilmu sihir juga hukum. Formasi 9 ular. Terhubung. Aktifkan. Arjuna, apa yang kita lakukan sekarang? Alam pencari energi, hancur. Belum selesai. Gerakan ini, bagaimana kau akan mematahkannya? Ayahku terbunuh oleh gerakan ini dalam serangan mendadak. Ayah dan anak mati oleh gerakan yang sama. Sepertinya mereka akhirnya bersama. Bersiaplah mati. Pecah. Dia benar-benar memecahkan formasi 9 ular terhubung. Stabilkan. Stabilkan. Kau, bagaimana mungkin kau bisa mematahkan formasi penstabil energiku?
Itu cincin ibu jari giok ayahku. Alam penstabil energi tercapai. Wilayah keluarga Wijaya. Orang mati tidak seharusnya di sini. Dan kau juga tidak. Berani kau. Tidak hanya kau memasuki tanah terlarang, tetapi kau juga melukai tamu terhormat komandan. Ini izin resmi keluarga Lestari. Dewi. Dokumen kamar dagang ini di depan senjata prajurit hanyalah kertas yang tidak berharga. Tangkap mereka semua. Siapapun yang melawan akan ditembak di tempat. Tangkap dia. Kalau ada masalah, aku yang urus. Letnan, pistolku. Aku nggak bisa angkat pistolku. Kamu bajingan buta. Ini sihir apa? Letnan Budi, apa kau yakin ingin berdiri di depan warga Kota Harapan dan membuat kediaman komandan mengambil alih rumah pribadi? Letnan, jika besok judul berita adalah kediaman komandan secara tidak adil, menghadapi pedagang yang secara ilegal menempati rumah tua, aku penasaran, apakah pasokan nanti masih akan lancar? Dewi, kamu berani menjebakku? Aku punya sertifikat tanah dan pendaftaran resmi atas namaku, Letnan. Tarik pasukanmu atau jadi berita utama? Baiklah. Arjuna Wijaya dari keluarga Lestari. Aku akan mengingat hutang ini. Mundur. Aku kembali. Formasi pemusnahan sindikat racun. Mereka ingin membuat keluarga Wijaya benar-benar punah. Arjuna, ini terlalu berbahaya. Mungkin kita harus mencari bantuan. Selama kita melenyapkan keluarga Wijaya, kekayaan Kota Harapan akan menjadi milik keluarga Harimau. Ini adalah kemampuan dari tingkat kedua mata ilahi. Menelusuri asal-usul segala sesuatu. Kediaman komandan. Sindikat racun. Kalian semua roh jahat yang bersekongkol. Sekarang, tingkat kedua sudah selesai. Lebih banyak karma diperlukan untuk Gunung Lotus. Terima kasih sudah membantuku hari ini, tapi aku bisa melihat bahwa energi gelap menyelimuti dahimu. Di dalam keluarga Lestari, aku khawatir masih banyak yang harus dibersihkan. Bapak Bayu telah jatuh. Tapi dia yang mengelola semuanya selama bertahun-tahun, akun-akun, dan sebagian besar manajer masih anak buahnya. Itulah yang membuatku pusing. Kamu bantu aku merebut kembali kediaman keluarga Wijaya, dan aku akan bersih-bersih di rumah keluarga Lestari untukmu. Aku butuh tempat untuk mengumpulkan semua karma dari Kota Harapan, untuk memurnikan energi spiritual. Kekayaan keluarga Lestari persis yang aku butuhkan. Setelah selesai, aku ingin kamu cari tempat di Jalan Naga Puncak di Kota Harapan dan bukakan toko ramalan untukku. Baik. Dewi, pengkhianat di dalam keluargamu bukan hanya Bapak Bayu. Keluarlah. Pelayan Joko. Kau sudah bersama keluarga Lestari selama 20 tahun. Bapak Bayu memberiku apa yang tidak pernah bisa diberikan keluarga Lestari kepadaku. Penjaga, bawa pelayan Joko pergi. Bersama semua hartanya, sita semuanya. Arjuna, mulai sekarang, keluarga Lestari akan hidup dan mati bersamamu.
3 pembacaan sehari, menghakimi hidup dan mati, menghitung karma, tidak akurat. Gratis. Tidak jadi. Tidak ada pertemuan. Mata ilahi perlu maju, yang membutuhkan pengalaman berbagai keadaan dunia fana dan menyelesaikan karma orang lain. Tolong. Mataku. Mereka copot. Itu kutukan pertukaran mata yang kejam. Karena ulahnya sendiri. Sebagai seorang perwira, kamu berani membuka pintu kehidupan makam berusia seabad itu. Kutukan ini, kamu menerimanya untuk Komandan Harimau, kan? Mahaguru, selamatkan kami. Dia hanya mencari hadiah ulang tahun untuk komandan. Selamatkan dia saja, dan kamu bisa minta bayaran berapapun. Siklus karma, energi jahat kembali ke asalnya. Aku bisa melihat. Luar biasa. Dia benar-benar dewa dari surga. Direktur Surya, ini hanya solusi sementara. Apa yang ada di dalam makam itu, seharusnya tidak kamu sentuh. Terima kasih, Mahaguru. Asalkan pada hari pesta ulang tahun, pengorbanan darah 1000 orang selesai, komandan bisa memperpanjang hidupnya 60 tahun. Guru, ada apa? Saya agak lelah hari ini. Sampai jumpa besok. Baru saja saya melihat pengorbanan darah 1000 orang. Komandan akan mengubah semua elit dan rakyat biasa Kota Harapan menjadi persembahan ulang tahunnya. Dia gila. Demi keabadian, dia sudah lama tidak lagi menjadi manusia. Pesta ulang tahun ini adalah kesempatan kita untuk mengirimnya ke neraka. Tingkat ketiga mata ilahi, alam kebenaran. Saya hanya selangkah lagi dari titik balik itu. Sepertinya saya masih harus pergi ke pesta Komandan Harimau. Arjuna, Komandan Harimau tidak seperti Siti. Dia memimpin pasukan 10.000. Jika dia punya pasukan, aku memiliki karma di sisiku. Mahaguru Arjuna. Komandan berkata, nama Anda telah tersebar di seluruh Kota Harapan. Pada pesta 3 hari lagi, jika kami tidak mendapat restu dari pembuat mukjizat sepertimu, itu tidak boleh. Jika kamu berani tidak datang, semua orang di kuil ramalan tidak akan selamat. Katakan padanya, saya akan memberinya hadiah yang tak akan pernah dia lupakan. Arjuna, apa kau gila? Ini jebakan. Binatang terpojok akan tetap melawan. Jika aku tidak masuk ke dalam jebakan, bagaimana binatang itu akan muncul? Tapi hanya kita berdua, bagaimana kita bisa melawan kediaman komandan yang dijaga ketat? Apa? Apa Dewi yang selalu berani mulai ragu-ragu? Jika kau berani pergi, keluarga Lestari akan mendukungmu, bahkan dengan taruhan nyawa. Berhenti. Geledah dia. Membawa tongkat, kau tidak boleh masuk. Tongkatku ini, tidak boleh kau sentuh. Omong kosong. Aku bisa menyentuh pistol komandan, kenapa aku tidak bisa menyentuh tongkatmu yang tak berharga, pria buta? Arjuna Wijaya, berani-beraninya kau menumpahkan darah di gerbang komandan? Dia sendiri yang memulainya, dia tidak tahan dengan karmaku. Letnan Budi, pimpin jalan. Ayo. Dari kuil ramalan Kota Harapan, Mahaguru Arjuna telah tiba. Di hadapanku, kenapa kau tidak berlutut? Komandan Harimau, energi kematian melayang di atas kepalamu, dan cahaya berdarah memancar dari bawah kakimu. Di bawah singgasanamu ada formasi binatang terperangkap. Itu tidak hanya memutus nasib keturunanmu, tetapi juga meramalkan kau tidak akan selamat malam ini. Jika aku berlutut padamu, aku khawatir kau akan mati seketika. Kau tidak tahan dengan satu sujud dari Mahaguru. Penyihir berani. Berani-beraninya kau mengutuk komandan. Apa? Pecundang yang kalah? Masih belum percaya? Kau. Baik.
Karena kau pandai melihat, aku akan memberimu kesempatan. Semua yang hadir hari ini adalah pembesar kota harapan. Jika kau bisa membaca karma mereka dengan akurat, aku akan memberimu hadiah besar. Jika tidak, maka malam ini, kami akan mengorbankan Mahaguru untuk bendera. Aku lihat dahimu gelap dengan malapetaka. Kau menanggung beban 3 jiwa yang teraniaya. Salah satunya, mengenakan seragam militer dan jam tangan emas, adalah kakak laki-lakimu yang hilang 10 tahun lalu. Kau bicara omong kosong. Kau membunuhnya dan mengambil istrinya, kau mengubur jasad kakakmu di bawah pohon ek tua di halaman belakang, ditekan oleh batu penyegel jiwa, sehingga jiwanya tidak bisa bereinkarnasi. Dengar, angin di luar. Adalah dia yang datang menagih nyawamu. Dia kembali. Dia benar-benar kembali untukku. 3 ramalan ini. Pertama, Presiden Widodo menggelapkan dana militer. Kedua, Ketua Wijoyo bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara. Ketiga, Tuan Hadi membunuh seseorang dan mengambil identitasnya. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Mahaguru Arjuna, reputasimu memang pantas. Karena Mahaguru bisa membaca nasib orang lain dengan akurat, maka bantu aku meramalkan harta apa yang tersembunyi di dalam lonceng ini. Jika kau benar, aku akan mengampuni nyawamu. Ayah. Mahaguru Arjuna. Lonceng terikat jiwa ini menyimpan 32 jiwa keluarga Wijaya. Jika kau ingin mereka beristirahat dengan tenang, ikuti perintahku. Komandan, anak nakal ini tidak tahu terima kasih. Ambil saja mata ilahinya. Berhenti. Siti mengendalikan jiwa ayah. Kita tidak bisa memaksanya, Komandan Harimau. Kau pikir lonceng ini milikmu? Kendali yang sebenarnya ada di tangan Siti. Apa? Komandan, jangan dengar kebohongannya. Tidak percaya padaku? Suruh dia hentikan loncengnya. Jika tidak, berarti dia ingin memurnikanmu juga. Siti, hentikan loncengnya. Komandan, jika lonceng berhenti, formasi akan. Aku bilang, hentikan. Aku tahu. Kau tidak lebih dari anjing tak tahu terima kasih. Karena kau tidak percaya padaku. Jangan salahkan aku. Kau. Penampilan ini lebih sesuai seleramu, Komandan. Aku telah memelihara lonceng ini untukmu selama 10 tahun. Sekarang saatnya bayar. Dewi, mundur. Hati-hati. Ayah, tenanglah. Aku telah mengembalikan jiwa-jiwamu, tapi darah seluruh kota ini, aku ambil. Tingkat pertama mata ilahi. Apa yang kau punya untuk melawanku? Kau bisa melihat kelemahanku. Tingkat kedua, kau benar-benar membukanya. 10 tahun hidup untuk 1 nyawa. Layak. Mau membunuhku? Kau tidak layak membunuhku. Mata ilahi yang luar biasa. Dia benar-benar membakar klonku. Siti, bersiaplah mati. Arjuna, kau terlalu naif. Aku akan menyimpan buah ini untuk nanti. Lain kali kita bertemu, itulah saat aku akan memanennya. Sial. Dia kabur. Tolong. Selamatkan aku. Komandan Harimau sudah mati. Mundur sekarang. Arjuna, ayo pergi. Terlambat. Inti formasi ini ada di bawah tanah. Seseorang harus menyegelnya. Tingkat kedua mata ilahi. Kausalitas terbalik. Segel inti formasinya.
Arjuna. 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 Tolong bangun, kau menakutiku. Ini adalah wabah api neraka. Arjuna diracuni oleh Siti. Ayah, bisakah racun ini disembuhkan? Arjuna hampir tidak bisa bertahan. Mungkin saja. Tidak ada obatnya. Dulu, kakak laki-lakiku, Bapak Santoso, juga diracuni oleh racun Siti. Kami menyaksikan tanpa daya saat matanya sendiri meleleh menjadi nanah. Racun api meresap ke sumsum tulang. Selama 3 hari 3 malam, dia menjerit kesakitan sampai mati. Satu-satunya harapan adalah menemukan, dalam waktu 6 jam, di zona terlarang Kota Harapan, rumput naga di cekungan naga es. Itu bisa menekan racun api. Jika tidak, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Aku akan pergi sekarang. Itu adalah keluarga teratas di Kota Harapan, area terlarang pribadi keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya memelihara ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di dekat kolam. Setiap penyusup pasti akan mati. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Aku tidak akan membiarkannya mati. Berkatilah aku, Arjuna. Semoga aku berhasil membawa kembali rumput naga. Ini dia. Darahku benar-benar bisa mengusir ular-ular itu. Arjuna, Arjuna, kau tidak apa-apa. Rumput naga. Ketemu. Arjuna, terima kasih. Ini, monster macam apa ini? Tunggu aku, Arjuna. Kamu harus menungguku. Arjuna, aku sudah membawa rumput naga. Rumput naga sangat kuat. Harus seseorang yang paling dekat denganmu yang mengunyahnya secara pribadi, menggunakan panas tubuh untuk melepaskan kekuatannya. Tapi orang yang mengunyahnya harus menahan rasa sakit dingin ekstrem menembus sumsum. Jika mereka salah, seluruh tubuh mereka akan membeku.
Dewi, kamu. Ini berhasil. Dewi, di mana kamu? Aku tidak bisa melihatmu. Aku di sini. Aku tidak bisa melihatmu. Kamu bodoh. Arjuna. Bagaimana perasaanmu? Racun itu ditekan untuk sementara, tapi aku dengan paksa membuka tingkat kedua. Fondasinya rusak parah. Untuk 2 hari ke depan, aku harus bersembunyi untuk memulihkan diri. Selama waktu ini, aku tidak bisa menggunakan energi vital, jika tidak, racun itu akan kembali ke jantung. Arjuna, jangan khawatir, fokuslah pada pemulihanmu. 2 hari ini, aku akan tetap di sisimu. Kebencian yang begitu kuat. Aku dengar keluarga Lestari membawa seorang ahli Feng Shui, bahkan susunan Nyonya Siti telah dipatahkan. Dimas Santoso. Lihat baik-baik. Ini dari 20 tahun lalu, kontrak pernikahan yang kau tanda tangani. Itu adalah tipu daya keluarga Wijayamu dulu. Aku tidak akan pernah membiarkan Dewi terdorong ke dalam lubang api itu. Dimas Santoso, keluarlah sini. Bima, tanda tangani perjanjian ini, dan keluarga Wijaya akan menyuntikkan dana ke Sterling Corp segera. Para penagih utang di luar, aku akan mengurus mereka untukmu. Terima kasih, Bapak Wijaya, telah menyelamatkan hidupku, lahir di tahun Yin, bulan Yin, dan jam Yin. Gadis seperti itu adalah bahan yang sempurna. Karena kau ingin melakukannya dengan cara sulit, keluarga Lestarimu, di mata keluarga Wijaya, hanyalah seekor babi yang digemukkan di Kota Harapan. Setelah gemuk, waktunya pembantaian. Ayah, lepaskan ayahku. Begitu banyak energi gelap. Ini wadah bayangan tertinggi 1 dari 10.000. Arjuna, Sial, jika aku berhenti sekarang, racun api akan kembali ke hatiku. Aku tidak bisa memikirkan itu sekarang. Buka. Keluarga Wijaya, bermain-main dengan orangku, apakah kau bertanya pada tongkat bambuku dulu? Pria buta setengah mati mau berlagak pahlawan juga. Ya, Tetua Wijaya, coba uji peramal ini dan lihat seberapa berharganya dia. Paman Wijaya, kau benar-benar mengubahnya menjadi monster ini. Arjuna, kau punya bakat. Tapi aku dengar belum lama ini, Dewi menyusup ke suaka keluarga Wijaya, dan mengambil rumput naga. Kurasa kau diracuni dengan toksin mematikan, dan gas beracun itu belum sepenuhnya dinetralkan, kan? Berhenti, hentikan sekarang. Rizky, lepaskan mereka. Asalkan kau bisa menyelamatkan ayahku dan melepaskan Arjuna, aku berjanji padamu aku akan menikah ke keluarga Wijaya dan menandatangani kontrak pernikahan. Dewi, jangan berlutut padanya. Hahaha. Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Karena sayangku memohon, aku akan bermurah hati. Ingat, eliksir penghancur hati ini akan kambuh setiap 7 hari. Tanpa penawar dari keluarga Wijaya, ayahmu akan dibiarkan 10.000 ular menggerogoti hatinya. Pesta pertunangan dalam 3 hari. Jika kau berani absen, aku akan mengubah ayahmu sepenuhnya menjadi mayat hidup. Arjuna, jaga dirimu. Jalang. Masih khawatir soal si pria buta itu?
Arjuna, tingkat kedua mata ilahi adalah kausalitas terbalik. Untuk mencapai penguasaan, kau harus melangkah ke dunia fana dan menyelesaikan perhitungan untuk terlibat dalam karma kejahatan besar dan kebaikan besar. Semakin berat karma, semakin kuat mata ilahi. Guru, apakah itu kau? Aku tahu kau dalam masalah, aku datang untuk membantu, tapi ini hanya setetes kesadaran ilahiku. Biarkan aku mendetoksifikasi dirimu dulu. Kau perlu terlibat dalam lebih banyak karma, baru kemudian mata ilahi bisa menjadi lebih tajam. Aku akan mengingat ajaranmu, Guru. Pergilah sekarang. Aku mengerti. Guru, waktunya makan. Masuklah. Arjuna Wijaya sialan itu menghancurkan tubuhku. Tapi aku hanya kehilangan sebagian dari kekuatanku. Roh ular darah yang kuajarkan padamu, bagaimana rasanya? Aku sudah mengolahnya hingga tingkat ketiga. Tidak buruk. Selama kau mengambil mata ilahi untukku, aku akan membantumu meratakan kota harapan. Daripada menjadi keluarga kaya biasa, aku lebih baik menjadi raja kota harapan. Jangan khawatir, Guru. Aku sudah menyebarkan berita pertunangan itu. Tinggal menunggu pria buta itu berjalan tepat ke dalam perangkap. Ku dengar mata ilahi masih perlu terlibat dalam karma untuk menjadi lebih kuat. Segera kirim seseorang untuk menghancurkan kuil ramalan. Oh, dan minumlah pil anugerah ular berbisa ini. Ini bisa membantumu meningkatkan kultivasimu. Begitu aku mendapatkan mata ilahi, aku tidak akan menyerahkannya padamu. Aku akan menjadi raja kota harapan sendiri. Aku tidak mau berada di bawah siapapun. Pria buta, kandang anjingmu akan terbakar. Dan kau masih di sini, hanya berdiri menunggu mati. Peninggalan guruku? Masing-masing ternoda oleh karma. Hancurkan. Dan hidup kalian akan dipotong pendek. Bah, kau akan mati dan masih berani bertindak misterius. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku punya satu permintaan. Oh, ayo dengar, pria buta busuk. Permintaan apa lagi yang bisa kau miliki? Biarkan aku meramal nasibmu. Ramalan? Cari tahu kapan aku akan membunuhmu. Kau, diam. Biarkan aku membaca nasibmu. Kau akan mati mendadak. Pria buta, apa yang kau bicarakan? Pergi. Karma sudah ditetapkan. Dalam 3 detik, kau akan mati. Kau dengar itu? Pria buta ini bilang aku akan mati. Sekarang aku masih hidup dan sehat. Haha, hitung. Terus hitung. Terus hitung. Ilmu sihir apa yang kau gunakan? Kau. Ilmu sihir apa yang kau gunakan? Ilmu sihir. Tidak. Ini adalah nasib yang pantas kau dapatkan. Dalam 1 detik, kau akan mati. Karena kau di kuil ramalan, tanpa menyelesaikan ramalan, tidak ada yang pergi. Hantu. Lari. Kalian akan mati sekarang juga. Orang-orang ini semua mati karena berlatih ilmu hitam dan mengalami penyimpangan ki. Keluarga Wijaya ini tampak mencurigakan. Ini adalah tingkat kedua mata ilahi, kausalitas terbalik. Arjuna. Sisa-sisa pasukan Komandan Harimau, 3.000 prajurit, berada di bawah perintahmu, Mahaguru. Pimpin jalan menuju keluarga Wijaya. Dewi, jangan tunggu lagi. Kami baru mendapat kabar bahwa Arjunamu dan kuil ramalan miliknya ini telah berubah menjadi tumpukan puing dan abu. Kau, apa katamu? Dia mungkin merangkak seperti anjing liar. Di reruntuhan api, memohon belas kasihan.
Di kota harapan ini, mereka yang mengikuti keluarga Wijaya berjaya, yang melawan kita mati. Mari, pengantinku. Selesaikan ritualmu. Sekarang, mari sambut pengantin pria dan wanita saat mereka masuk. Hari ini, Rizky dan Dewi bersatu dalam pernikahan suci. Silakan bertukar cincin pertunangan. Mulai sekarang, dalam suka dan duka, kalian terikat bersama. Arjuna, karena kau telah tiada, aku, Dewi, lebih baik mati daripada membiarkan binatang-binatang ini berkuasa. Ada apa? Pengawal. Jangan bergerak. Urusan garnisun kota harapan. Melawan berarti mati. Rizky. Perayaan yang meriah. Arjuna, bukankah kau seharusnya terbakar sampai mati? Raja Neraka berkata bahwa nasib keluargamu terlalu busuk untuk diterima olehnya. Jadi dia mengutusku secara pribadi untuk memberikan seluruh keluargamu ramalan nasib. Satpam, saya akan bunuh pria buta ini. Siapapun yang membawa kepalanya, mendapat 100 juta dolar. Orang-orang mati ini tidak layak kubaca. Arjuna, apakah kamu benar-benar? Ingat, di kota harapan, selama aku, Arjuna Wijaya, di sini, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak. Arjuna, kau tidak memberiku pilihan. Kalian semua akan mati. Kau iblis. Wanitaku, siapa yang berani menikahinya? Benang racun 10 jari, 5 racun melahap kehidupan. Gerakan itu, racun tua Siti mengajarimu, kan? Siti, saya tahu kau ada di sini. Jangan bersembunyi seperti pengecut di belakang junior. Keluarlah. Kau ingin bertemu Nyonya Siti? Arjuna, kau harus melewati aku dulu. Lalu kita bicara. Domain 10.000 ular. Berbisa. Matilah. Kausalitas terbalik. Menghancurkan kekosongan. Tidak mungkin. Saya mengolah seni ilahi. Jadi bagaimana bisa saya kalah oleh pria buta sepertimu? Benar, ini, ambil anugerah ular berbisa ini. Ini akan membantu meningkatkan kultivasimu. Arjuna, waktumu habis. Dewi, pegang erat. Mati. Tidak baik. Ini bukan kekalahan, ini adalah pengorbanan darah. Dia memberikan persembahan kepada seseorang. Guru, tolong aku. Tolong. Muridku, kamu tidak berguna sekarang. Arjuna, perasaan ini sungguh menyenangkan. Menggunakan nyawa muridmu sendiri sebagai tonik. Siti, kamu masih begitu tidak berperasaan. Tidak berperasaan? Arjuna, apa kamu belum mengerti? Di aula ini hari ini, setiap tetes darah yang tertumpah ada di tanganmu. Apa maksudmu? Sudah kubilang, mata ilahi perlu diasah dengan kebencian karma. Semakin banyak orang yang kau bunuh, semakin banyak roh jahat yang kau hancurkan, semakin murni energi jahat yang akan diserap mata ini. Di mataku, kamu bukan musuh, tetapi pohon yang berjuang untuk mekar. Dan mata ilahimu adalah buah suci yang kujaga selama 10 tahun. Sekarang, buahnya akhirnya matang. Hampir lupa. Memetik buah suci memerlukan wadah terbaik. Roh gelap masuk ke tubuh, kebangkitan jiwa ular. Arjuna, aku sangat dingin. Ada sesuatu yang merayap di dalam tubuhku. Wadah bayangan tertinggi, dikombinasikan dengan mata ilahimu. Sepertinya hari ini adalah hari yang sangat baik. 10.000 ular berubah menjadi darah.
Api penyucian terbuka. Mundur. Keluar. Sekarang. Perlindungan cahaya emas. Sekarang, Arjuna, kamu harus pergi. Tinggalkan aku. 10 tahun lalu, saya lari. Tapi hari ini, saya tidak akan mundur. Jadi inti formasinya ada di bawah sana. Ayah? Itu jasad ayah? Lari. Siti, kamu benar-benar memurnikan jasad ayahku menjadi inti formasi. Arjuna, jangan repot-repot. Mengenai tubuhnya, saya sudah mengambil alih. Dewi, tidak. Siti, kapan tepatnya? Tingkat kedua mata ilahi, memutar balik karma. Aktifkan. Segel ramalan. Kunci garis energi bumi. Tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Segel ini milikku. Dengan segel ini, saya bisa melahap garis energi bumi Kota Harapan, dan menjadi nenek moyang semua ular. Segel, ramalan. Kenapa aku belum pernah dengar ayah menyebutkan ini sebelumnya? Siti, kamu merebut segel ramalan keluargaku. Apakah kamu mencoba mengambil garis energi bumi? Arjuna, aku sudah merencanakan selama 10 tahun. Kamu baru melihatnya sekarang, tapi sudah terlambat. Segel ramalan telah dibuka, dan kunci pada garis energi bumi telah dipatahkan. Sekarang, aku telah memurnikan garis energi bumi Kota Harapan menjadi naga berbisa. Sejuta jiwa di sini, setiap tetes darah, setiap jiwa, mulai saat ini, akan menjadi makanan bagiku, Siti, untuk maju ke tingkat ketiga mata ilahi. Arjuna, tolong aku. Bunuh aku, kumohon. Kakak, maafkan aku. Mencari penyebab dari akibat, itu bukan hanya melihat tembus, tetapi juga menulis ulang. Bubar. Siti, aku datang. Kamu lebih cepat dari yang kukira. Siti, hari ini adalah hari kematianmu. Hari kematianmu. Lihat siapa yang ada tepat di depanmu. Bapak Santoso, Dia belum mati. Aku menggunakan seni rahasia untuk menjaga jiwanya tetap hidup. Jiwa bajingan tua ini. Baunya sangat enak. berhenti. Heh, terlambat. Lezat. Kau mencari masalah. Jiwa-jiwa yang teraniaya dari orang-orang tak berdosa itu, penyesalan para perwira, kemarahan Bima Santoso, Ini. hutang 1 juta jiwa yang teraniaya. Harus kau bayar hari ini. Kenapa? Kekuatanku. Kau menyerapnya. Arjuna. Lihat ini.
Itu, mataku dari 10 tahun lalu. Mengambil alih sarang, pemilik sah kembali. Masuk ke sana. Aku menghancurkannya 10 tahun lalu. Hari ini, aku akan menggunakannya untuk memeras jiwamu keluar dari tubuhmu. Keluar dari tubuhku. Arjuna, menderitalah dan jadilah bonekaku. Serangan penusuk hati 10.000 racun. Sungguh sia-sia tubuh Yin tertinggi ini. Arjuna, kali ini Dewi akan melindungimu. Dewi. Pengendali karma. Tidak terikat oleh bentuk lama. Hancur. Balikan hidup dan mati. Kau benar-benar menyentuh ambang batas tingkat ketiga mata ilahi. Itu tidak mungkin. Lari. Ini sejuta jiwa yang teraniaya dijalin menjadi jaring karma. Cari di langit tertinggi dan dunia bawah terdalam. Kau tak punya tempat untuk lari. Untuk langkah ini, aku telah berjalan 10 tahun. Untuk momen ini, aku telah menunggu 10 tahun. Siti, kau ingin dicabik-cabik hidup-hidup oleh sejuta jiwa yang teraniaya, atau kau ingin aku secara pribadi mengirimmu ke neraka? Arjuna, kamu ingin aku mati? Kalau begitu, aku akan menyeret seluruh kota ini bersamaku. Aku akan menghancurkan tubuh fisikku, dan membiarkan jiwaku yang ilahi melarikan diri. Dengan mata ini, kamu tidak bisa bersembunyi. Rubah licik punya banyak sarang. Jadi jimat penyelamat nyawamu yang asli telah disembunyikan di dalam Dewi selama ini. Keluar dari sana. Tunggu. Hampir sampai. Lepaskan aku. Arjuna, lepaskan aku. Jadi ini semua yang bisa dilakukan seorang ketua balai dari sindikat racun? Silakan, bunuh aku. Kamu juga tidak akan menyelamatkan ibumu. Apa? Ibuku meninggal 10 tahun yang lalu. Kamu sangat naif. Dengan garis darah ramalan keluarga Wijaya, kenapa pemimpin sindikat akan membiarkan dia mati? Aku, Siti, hanyalah salah satu dari 2 ketua balai dari sindikat racun. Tapi pemimpin sindikat yang sebenarnya sudah menguasai gerbang naga. Ibumu telah dipenjara selama 10 tahun terakhir di penjara penempa jiwa di bawah gerbang naga, hidup dalam nasib yang lebih buruk dari kematian. Setiap hari, mereka menguras esensi kehidupannya untuk kultivasi pemimpin sindikat. Gerbang naga. Pemimpin sindikat. Mau lari kemana? Arjuna, meskipun harus mati, aku akan menyeret kekasihmu turun ke neraka bersamaku. Amarahmu, dendammu, langkahmu selanjutnya, setiap emosi, semuanya sudah terbaca di mataku. Kau bisa membaca pikiranku? Tidak mungkin. 10 tahun lalu, demi nafsu egoismu, kau membantai seluruh keluarga Wijayaku, 32 nyawa, kejahatan nomor 1. 10 tahun ini, kau telah menyempurnakan golem terikat darah, menyiksa dan membunuh gadis yang lahir di tahun dan bulan Yin, 108 orang, kejahatan nomor 2. Kau menyusup ke kediaman komandan, meracuni jalur Lei Kota Harapan, menyebabkan seluruh kota sejuta nyawa terjerumus dalam penderitaan, kejahatan nomor 3. Menden. Arjuna, lari. Sepertinya mata dewa keluarga Wijaya belum terbangun. Buang-buang waktu saja aku datang ke sini. Ayah, sekarang kau lihat dengan jelas, darah musuh-musuhmu di bawah kakimu. Tolong ampuni aku. Aku adalah kekasih pemimpin sindikat. Jika kau bunuh aku, gerbang naga tidak akan melepaskanmu. Oh, benarkah? Lari. Kenapa kau berhenti lari? Kau merencanakan selama 10 tahun. Pernahkah kau berpikir puncak, menara ramalan akan menjadi kuburanmu? Ampun, saya hanyalah anjing dari sindikat racun. Pemimpin sindikat memaksa saya melakukan itu. Membunuh saya tidak akan membantu. Ibumu masih di tangannya. Dasar binatang.
Kau bahkan tidak pantas menjadi anjing. Tingkat ketiga mata ilahi. Memegang penghakiman. Jadi inilah yang dimaksud guru. Rahasia langit tidak boleh diungkapkan, tetapi karma harus diputuskan. Siti, seluruh keluarga Wijaya, 32 nyawa tak berdosa, ribuan jiwa yang teraniaya di Kota Harapan. Utang darah ini, yang terakumulasi selama 10 tahun, serangan pedang ini, bagaimana mungkin kau bisa menghalanginya? Siapa? Ternyata ada orang lain. Anjing yang saya pelihara, kau pikir kau layak menyentuhnya? Seseorang dari gerbang naga. Waktu yang tepat. Meskipun anjing Siti itu sudah habis, dia berhasil mengeluarkan mata dewa keluarga Wijaya. Dia mati dengan kematian yang layak. Siapa kamu? Saya Jaka, wakil pemimpin sindikat racun di Gerbang Naga. Arjuna Wijaya, kamu memaksa membuka mata emas tingkat ketiga. Berapa lama lagi tubuh yang hancur itu bisa bertahan? Kamu terlalu berani. Kamu binatang. Berhenti. Untuk menyelamatkan 100 orang, kamu akan mengorbankan 10 tahun hidupmu, Arjuna Wijaya. Jangan repot-repot. Kodok neraka. Aku perintahkan kamu untuk membebaskan yang terpenjara. Jiwa-jiwa, kembalilah ke tempat yang seharusnya. Dia berani mengorbankan nyawanya untuk semut-semut ini. Arjuna Wijaya, aku akan menunggumu di Gerbang Naga. Mari kita lihat berapa hari lagi yang kau punya. Arjuna Wijaya. Untuk menyelamatkan mereka, apakah kau benar-benar membuang hidupmu? Dasar bodoh. Ini? Apa ini? Bagaimana aku bisa melihat ini? Sang pengemban karma tidak terpaku pada masa lalu atau terikat oleh aturan, karena pikiran muncul dari hati dan tindakan mengikuti pikiran. Jadi hari itu, kamu tidak hanya menyelamatkan hidupku tetapi juga meninggalkan dasar mata ilahi di lautan kesadaranku. Artinya, hidupmu sekarang terhubung dengan milikku, Arjuna. Aku akan berjalan-jalan di depan untukmu, oke? Dewi. Turunkan aku. Diam dan fokus pada napasmu. Kamu menyelamatkan seluruh kota, dan sekarang giliranku menyelamatkanmu. Tuan, tolong, beri kami air. Untuk melepas dahaga. Enyahlah. Tidak mampu beli pil penawar, tunggu saja sampai membusuk. Kendalikan sumber air, perintah rakyat dengan racun. Gerbang naga ini hanyalah tempat latihan sindikat racun. Sumber racun ada di dalam. Dewi, bawa aku masuk. Dari mana datangnya pengemis kotor ini? Tidak lihat di mana kau berada? Berani-beraninya kau maju. Minggir. Seorang yang bahkan tidak bisa berdiri tegak berani membuat masalah di gudang emas, kau cari mati. Arjuna. Turun dan merangkak keluar sekarang. Atau ku cincang kau dan berikan ke anjing. Arjuna, ayo pergi. Sial. Tepat saat aku paling membutuhkannya, energi vitalku habis. Arjuna, gunakan darahku. Apa kau bilang? Omong kosong. Di puncak menara ramalan, saat kau memaksa membalikan karmaku dan menerima pukulan fatal itu untukku, hidupku sudah terukir di lautan kesadaranmu. Apa kau belum menyadarinya? Saat aku terluka, kau merasakan sakitnya. Jika kau mati, aku tak akan hidup terus. Darah gerhana bulan, yin dan murni tertinggi, bisa melarutkan racun api yang tersumbat di tubuhmu. Hanya 1/4 jam, agar kau bisa memulihkan energi vitalmu. Itu sudah cukup. Minumlah. Demi aku. Teruslah hidup. Siapa kau sebenarnya? Di alam mata ilahi, karma terhubung. Aku menghakimi dunia, namun aku harus menggunakan orang yang paling kucintai sebagai korban. Jika keadilan dunia ini memerlukan hidupmu sebagai gantinya, lalu mengapa aku, Arjuna Wijaya, mengembangkan mata ilahi ini? Sama sekali. Mahaguru Arjuna. Aku sudah menunggumu.
Sendirian, kau berhasil sampai ke sini, dan menembus batas. Matamu benar-benar harta langka di dunia ini. Di mana penawarnya? Penawarnya? 1.000.000 nyawa di gerbang naga. Tergantung pada satu pikiranku. Tapi, ku dengar mata Dewa Wijaya dapat memutus karma. Ayo kita bertarung. 10 orang ini, kau akan menilai karma mereka. Jika benar, aku akan melepaskan mereka. Jika salah, formasi ini akan mengambil 5 tahun hidupmu. Arjuna, jangan terima. Dia mengurasmu. Bertelur. Jaring karma. Langit melihat segalanya. Orang pertama, menganiaya laki-laki dan perempuan. Benang karma, putus. Orang ketiga, putus. Orang kelima, menggelapkan bantuan bencana, terjerat denda massa, putus. Orang ketujuh, orang kesembilan. Yang terakhir, Arjuna Wijaya. Kau. Bambang Wijaya, dari semua orang, kau. Ayahku menampungmu, seorang pengembara. Kau mengkhianati keluarga Wijaya. Mahaguru Arjuna, karma ini, akan kau putuskan atau tidak? Arjuna, aku hanya bingung. Oke, sindikat racun menaruh pisau di leherku. Jika aku tidak bicara, aku akan mati juga. Tolong, demi masa lalu, saat aku membelikanmu permen Hawthorne, ampunilah aku, biarkan aku hidup. Putuskan. Mahaguru Arjuna. Bunuh dia. Maka kau akan membalas dendam. Tapi itu akan memperpendek umurmu. Biarkan dia pergi, dan kau tetap di jalanmu. Tapi 30 jiwa yang teraniaya dari keluargamu, Wijaya, sedang mengawasimu dari atas sekarang. Arjuna, jangan memaksakan diri. Menghakimi orang ke-10, meskipun dia penuh kejahatan, namun, waktunya belum tiba. Biarkan dia pergi. Arjuna, kau benar-benar seorang pengecut tak bernyali. Aku berhasil. Aku akan ke gerbang naga, untuk bersenang-senang. Dasar bodoh. Betapa bodohnya kau. Arjuna, jika ayahmu tahu bahwa kau, untuk menegakkan karma ilusi, melepaskan orang yang membantai keluargamu, dia akan sangat marah hingga keluar dari peti matinya dan mencekikmu. Aku menghakimi karma. Dan memutuskan siapa yang hidup. Petir surgawi. Bagaimana mungkin? Kau jelas menghakimi dia harus hidup. Dalam buku karma, waktunya belum tiba. Tapi dia mengkhianati kepercayaannya, menjual gurunya demi keuntungan. Itu adalah kejahatan moral yang besar. Aku menghakimi dia untuk hidup, tapi jalan surgawi menganggapnya tidak layak hidup. Kau benar-benar bisa menggerakkan fenomena langit. Kau sama sekali tidak berada di tingkat kedua mata ilahi. Kau sudah menyentuh tepi tingkat ketiga. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Matriks kawanan berbisa, bangkitlah. Dalam lumpur ribuan kodok ini, bahkan dewa akan kehilangan persepsinya. Tuan Arjuna, tolong, aku mohon, selamatkan kami. Sakit sekali. Tuan Arjuna, tolong, selamatkan kami. Jaka, kamu pikir ilusi ini bisa menjebakku? Arjuna, jika kau jatuh ke dalam kegelapan, aku akan menjadi cahayamu. Arjuna, bisakah kau mendengarku? Garis hidup kita terhubung. Lautan kesadaranku adalah matamu. Dewi, Arjuna, tutup matamu dan lihat orang-orang yang diracun, dan rasakan penderitaan mereka. lihat penderitaan mereka. Jika mata ilahi lahir hanya untuk pembantaian, ia akan jatuh ke jalan iblis. Arjuna, mata ilahi seharusnya tidak hanya melihat kejahatan, tetapi juga penderitaan. Apa yang terjadi? Mengapa kebencian di dalam formasi lenyap? Dulu aku hanya memutus karma, membunuh yang jahat, tapi aku tidak tahu bahwa penderitaan dunia adalah akar karma. Tingkat keempat mata ilahi, aku menghakimi kalian semua. Formasinya runtuh.
Gila. Ini inti energi Siti yang kutelan, dikombinasikan dengan mantaku. Karena kau menginginkan gerbang naga, maka biarkan sejuta semut terkubur bersamamu. Dalam 1 jam, garis energi bumi meledak, dan seluruh kota akan mati. Arjuna, gempa bumi. Arjuna, lari. Kau tak bisa kabur. Karma sejuta nyawa tidak bisa diputus begitu saja. Guru, hutang hidup ini, aku takut tidak bisa membalasnya. Tingkat keempat mata ilahi, mengubah takdir. Arjuna, aku tidak akan membiarkanmu mati. Terima kasih, pembuat mukjizat, telah menyelamatkan hidup kami. Mata ilahi menghilang. Semua meridian hancur. Arjuna Wijaya, sekarang kau benar-benar menjadi cacat? Bos, saya butuh semangkuk bubur paling kental. Ambil. Cari pria buta berambut putih itu. Bersama seorang wanita, dia pasti tidak pergi jauh. Siapapun yang berambut putih, dan bersama seorang wanita, bunuh semuanya. Mereka mencari orang berambut putih. Arjuna, rambutmu berubah. Tapi gambar ini. Berhenti. Jangan pegang aku tidak punya uang. Tolong. Berhenti. Cewek ini bukankah itu Dewi? Dia bersama pria Wijaya itu. Dia pasti di dekat sini. Aku tidak kenal Wijaya. Lepaskan aku. Indra spiritualku terhubung dengannya. Dewi. Dewi. Suara ini. Karma tidak pernah hilang. Itu tidak ada di mata, tapi di hati. Tanpa mata ilahi, aku akan fokus pada karma semua makhluk hidup, dan menggunakan hatiku sebagai mata. Arjuna Wijaya. Aku tahu kau menonton. Darah dari fisik gerhana bulan ini, 1 tetes bisa menyelamatkan 10 nyawa. Karena kau bersembunyi dan tidak mau keluar, maka aku akan, di depan seluruh kota, mengeringkan darah sayangmu dan mengambil sumsumnya. Dia akan datang. Dia pasti akan datang untuk membunuhmu. Dia? Seorang cacat? Apa yang akan dia gunakan untuk membunuh? Gerbang naga berhutang budi padaku. Hari ini, semuanya berakhir. Mustahil. Ini tidak mungkin. Ilmu hitam macam apa ini? Bunuh dia. Dia hanya dalam kecerahan terminal. Gunakan hati sebagai mata. Putuskan tali kehidupanmu. Jaka. Setiap bata dan genteng gerbang naga, setiap tanaman dan pohon, membencimu sampai ke tulang. Penghakiman. Jaka, kau telah ditinggalkan oleh kota ini. Bersalah? Mati. Kemana energi spiritualku? Di mana energi spiritualku? Bunuh dia. Aku suruh kau bunuh dia. Adikku. Dilempar ke dalam kuali alkimia dan dimurnikan olehmu? Seluruh keluargaku mati hanya untuk menguji racun untukmu. Kalian semua gila. Aku wakil pemimpin. Setiap dari kalian memiliki parasit berbisaku di dalam tubuh kalian. Karma telah tiba. Kenapa takut dengan parasit berbisa? Persetan dengan wakil pemimpin. Tidak. Berhenti. Arjuna, jika kau bunuh aku, pemimpin sindikat tidak akan melepaskanmu.
Apakah kau benar-benar Arjuna Wijaya? Aku Arjuna Wijaya. Aku juga sang hakim dari gerbang naga, karma belum terputus. Untuk pertempuran ini, kita akan mencari pemimpin sindikat. Mata Dewa Wijaya akhirnya mencapai langkah terakhir. Ibu, Arjuna. Sejak kau menghakimi gerbang naga, maka dendam yang terakumulasi di sana selama 1000 tahun akan menjadi tanggunganmu. Formasi pemurnian jiwa 10.000 hantu, bangkitlah. Bisakah kau menghakimi 10.000 jiwa yang teraniaya ini? Mereka akan menghancurkanmu. Arjuna, jangan dengar, jangan lihat, berikan hatimu padaku. Arjuna, aku akan menjadi lautan kesadaranmu. Kau akan menjadi pedangku. Dewi. Terima kasih. Di dalam formasi pemurnian jiwa 10.000 hantu, bagaimana mungkin kau bisa melawan? Karena saya menghakimi diri sendiri, untuk tidak lagi fana. Rahasia surga tidak boleh diungkap, karma harus diputuskan. Penghakiman. Formasi pemurnian jiwa 10.000 hantu, kalian semua adalah hutang karma. Hakim. Saya menghakimi karma agar luntur. Arjuna, Ibu. Ibu. Arjuna kembali. Arjuna di sini untuk menyelamatkanmu. Arjuna di sini untuk menyelamatkanmu. Arjuna, apakah itu Arjunaku? Ibu, ini aku. Dasar anak konyol, kok kamu jadi setua ini? Mata ini pasti sangat sakit. Tidak sakit. Ibu, aku tidak sakit sama sekali. Benar-benar pemandangan kasih sayang ibu anak. Sayang sekali waktunya tidak tepat. Arjuna Wijaya, kau pikir menyelamatkannya mengakhiri semuanya? Dia adalah kurban yang kupersembahkan untuk leluhur racun. Ayo, hakimi aku. Mahaguru Arjuna. Jika kau menyerang dengan pedang itu, aku akan mati. Tapi karma balasan akan merambat melalui rantai dan meledakkan hati ibumu. Setiap kali kau menghakimi aku, dia menerima sambaran petir untukku. Ayo, hakimi aku. Kau mencari mati. Jika aku mati, dia mati bersamaku. Ritual untuk leluhur racun ini tinggal satu langkah lagi untuk selesai. Jika petir karma ini menimpaku, berapa banyak pukulan yang bisa ditahan tubuh ibumu yang hancur tahan? Arjuna, jangan khawatir tentang ibu. Lakukan saja. Arjuna, kau bilang aku adalah matamu dan hatimu. Jadi hari ini, aku akan menjadi hidupmu. Dewi, apa yang kau lakukan? Sundal, kau berani merusak ritualku? Aku memiliki fisik gerhana bulan, musuh semua ilmu racun di dunia ini. Jadi minumlah darahku. Arjuna, ikatan hidup dan mati telah aku putuskan, dan sekarang aku kambing hitamnya. Jadi bunuh dia. Lakukan sekarang. Kau wanita gila. Lepaskan. Jika kau terus begini, kau akan meledak dan mati. Untuk Arjuna. Jadi bagaimana jika aku meledak? Arjuna, Dewi, anakku, cukup. Sudah cukup. Arjuna, ingat ini. Mata ilahi keluarga Wijaya, tingkat pertama, putuskan karma. Tingkat kedua, pecahkan formasi. Tingkat ketiga, gunakan penghakiman. Tetapi Mahaguru memberimu mata ini bukan untuk kehancuran, bukan untuk kebencian. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kebenaran tertinggi dari penghakiman adalah sebuah akhir. Akhir dari penderitaan dunia ini yang tidak selayaknya. Akhir dari ikatan terkutuk ini yang telah menghantui kita selama 10 tahun. Berhenti. Jika kau mati, ritualku akan hancur total.
Dewi, Dewi. Ibu, tolong kembalilah. Tolong buka matamu dan lihat aku. Arjuna, jangan menangis. Ibu hanya akan pergi menemui ayahmu. Jadi rawatlah Dewi dengan baik. Dia sudah mati. Karena ritualnya gagal, aku akan melahap kekuatan hidupmu. Dan membangun kembali tubuh ilahiku. Arjuna, bersiaplah untuk mati. Arjuna, jangan pergi. Dewi, semua hutang di dunia ini, saya akan menghapus semuanya. Main trik. Hancur. Saya mengutukmu, dibebani 1000 dosa, tidak akan pernah terlahir kembali. Jika saya katakan kau mati, maka kau tidak akan hidup. Karma telah selesai. Saya menghukum mati orang lain. Sekarang saya harus menghukum diri sendiri. Waktu tidak banyak tersisa, ya? Kamu, Jangan lihat. Dewi, jangan lihat aku. Arjuna? Arjuna, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Kau bodoh. Untuk menyelamatkanku, untuk menyelamatkan Ibu Wijaya, kau korbankan nyawamu, bukan? Kau pikir menjadi jelek dan cacat akan membuatku meninggalkanmu? Dewi, aku sudah selesai. Karma balik sudah merasuk ke tulangku. Aku sudah menjadi mayat hidup. Aku bilang kau bisa diselamatkan, maka kau akan diselamatkan. Ini adalah berbagi hidup. Dewi, kau telah berbagi hidupmu denganku. Arjuna, jalannya hilang. Kita tidak bisa keluar. Dewi, kau berikan hidupmu padaku. Maka langit tidak bisa mengambil kita. Tingkat keempat mata ilahi. Meminjam hidup dari langit, karma menggeser langit dan bumi. Aku menghakimi jurang tak berdasar ini, balik arah, tumbuh ke atas, dengan dekret. Arjuna, kau menang. Kau menyelamatkanku lagi, menyelamatkan ibu, menyelamatkan seluruh kota. Tapi Arjuna, siapa yang akan menyelamatkanmu? Kenapa kau selalu melakukan ini? Karma apa? Takdir apa? Aku tidak menginginkan semua itu, aku hanya ingin kau hidup. Arjuna, dengarkan aku. Hidupku diberikan olehmu. Jika mata ini menghabiskan hidupmu, maka aku akan mengembalikan hidupku padamu. Aku ingin kau di sisiku selamanya. Dewi, karma ini, aku mendengarnya. Untuk semua karma di kota ini, kamu terus menarik terlalu banyak umurmu sendiri. Dewi, berhenti. Jangan bergerak. Biarkan aku berjalan bersamamu sedikit lebih lama, oke? Kamu menarik terlalu banyak, reinkarnasimu sendiri. Kekuatan hidupmu akan terkuras, dan kau akan lenyap. Tanpamu, nasibku hanyalah roh yang mengembara. Arjuna, kamu memberikan kehidupan ke seluruh kota. Bisakah kamu memberikan kehidupan padaku juga? Konyol. Bagaimana mungkin? Jika aku mati, dia mati bersamaku. Ritual nenek moyang semua ular. Tinggal selangkah lagi dari selesai. Arjuna, ada apa? Kita semua salah. Siti, Jaka, Kalajengking.
Mereka hanya memberi makan jantung ini. Meskipun garis energi bumi terselamatkan, sumber semua kejahatan di sindikat racun, nenek moyang semua ular, itu tidak mati bersama kalajengking. Dingin. Dewi. Saya sangat dingin. Ada apa denganmu? Mata ilahi. Serangan balik. Arjuna, kau melakukan ini untuk menyelamatkanku, dan sekarang kau jadi begini. Karena dingin ini melahapmu, maka aku akan menggunakan hidupku untuk melelehkannya. Arjuna, kau sadar, syukurlah. Dewi. Detak jantung itu masih ada di sini. Mustahil. Saya jelas merasakannya kemarin. Kenapa sekarang tidak ada jejak? Tidak ada tanda sama sekali. Arjuna, perutku. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa tersembunyi di dalam dirimu? Dewi, apa yang kau lakukan? Sialan! Kau berani merusak ritualku? Jadi itu tadi momennya. Arjuna, ia mengejarku. Selama aku hidup, ia tidak akan berhenti menghisap darahmu. Dan ia tidak akan mengampuni kota ini. Arjuna, karena kau telah bersusah payah mengubah nasibku dengan mengorbankan nyawamu sendiri, maka babak terakhir drama karma ini, aku, Dewi Lestari, akan aku lakukan untukmu. Dewi. Arjuna, Arjuna Wijaya, jangan buat aku takut. Bangun. Bangun. Frekuensi ini adalah mata Dewa Arjuna. Ini tidak hanya menguras esensiku, tapi bahkan menggunakan ikatan takdir tadi malam untuk mencuri kekuatan mata Dewa Arjuna. Arjuna, karena dewa jahat ini ingin terlahir kembali menggunakan hidupku, aku akan membawanya pergi. Arjuna tersayang, umurku pendek, bertemu denganmu adalah berkah terbesar dalam hidupku, jangan khawatir. Untuk orang-orang di kota ini, untukku, teruslah hidup. Arjuna, maafkan aku, karena tidak berguna dan gagal melindungimu. Siapa kamu? Minggir. Karma dunia ini belum sepenuhnya diperhitungkan. Bagaimana bisa pemain di panggung ini mundur lebih dulu? Mengenai janin berbisa ini, aku akan menyegelnya untukmu sementara, takdirmu tidak seharusnya berakhir di sini. Selama 10 reinkarnasi. Setiap kali kamu harus, demi semut fana itu, mengorbankan mata ini, dan menyerahkan hidupmu sendiri. Di kehidupan ini, kamu tetap memilih jalan yang paling sulit. Tentang karma dan reinkarnasi, apakah benar tidak ada jalan keluar? Dewi.
Ayah, siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu? Ayahku meninggal 10 tahun lalu. Kamu bukan dia. Aku adalah dirimu, dan dia, dan gurumu. Penjaga kuil ramalan. Dan pengurus karma. Guru, Arjuna, apa kau ingin menyelamatkan Dewi? Apakah kau ingin benar-benar melihat kebenaran di balik langit? 1000 tahun yang lalu, di dunia ini tidak ada sindikat racun. Saya, Bapak Langit, dulu berada di bawah langit, yang pertama pemegang mata ilahi. Dalam pertempuran itu, saya kira saya telah memotong akar kejahatan, tetapi saya tidak tahu bahwa jalan langit tidak pernah berubah. Barang siapa yang menembus rahasia ilahi mendapat hukuman ilam. Tubuh fisikku jatuh, hanya menyisakan sisa jiwa yang melarikan diri ke sungai karma, menjadi pengamat yang dingin, tak terikat. Saya menunggu 10 kehidupan hanya untuk menemukan seseorang yang benar-benar bisa turun dari papan catur. jadi, apa yang disebut sindikat racun ini? Apa sebenarnya itu? Lihat. Cahaya dan bayangan hidup berdampingan, karma dan akibat berjalan beriringan. Lan ramalan kita menembus takdir dan membimbing dunia. Dan sindikat racun adalah bayangan dari keserakahan, kemarahan, dan khayalan di dunia ini. Mereka menciptakan ilusi dan mengganggu takdir. Selama mata ilahi ada, sindikat racun akan hidup selamanya. Ini adalah lingkaran mati yang tak berujung. Bagaimana dengan Dewi? Janin racun di rahimnya, apakah itu juga bagian dari siklus ini? Dewa jahat telah bangun. Saat janin racun matang, ia akan menjadi wadah untuk kedatangan penuh dewa jahat. Saat itu, tidak hanya Dewi Lestari akan digunakan sebagai wadah dan langsung pecah, tetapi esensi kehidupan sejuta nyawa di gerbang naga akan dikeringkan, menjadi persembahan pertama untuk kedatangan dewa jahat. Guru, katakan padaku, apa yang harus saya lakukan? Kami membutuhkan level terakhir mata ilahi. Leluhur, katakan padaku, level terakhir mata ilahi? Apa itu? Level kelima mata ilahi. Disebut tanpa ego. Metode sebenarnya dikenal sebagai menanggung karma. Menanggung karma. Bukan memutuskan, tapi menanggung. 4 level pertama hanyalah teknik, tapi level kelima adalah jalan. Untuk mencapai kesempurnaan, kau harus menerima semua ketidaksempurnaan dunia ini. Level ini tidak bisa dikembangkan, tidak bisa dimurnikan. Satu-satunya metode adalah menanggung hukuman bagi semua makhluk. Menanggung hukuman bagi semua makhluk. 1000 tahun sindikat racun hutang darah. Setiap ratapan jiwa yang dimurnikan, setiap wabah yang membawa keputusasaan, semuanya terjalin dalam jaring ini. Kau harus masuk ke dalam jaring ini, tubuhmu sebagai wadah, jiwamu sebagai api, dan secara aktif menanggung semua karma, dan rasa sakit yang menyiksa dari milenium ini. Jika kau bisa bertahan, kau akan mencapai tubuh tanpa ego dan memusnahkan dewa jahat dengan satu pikiran. 1000 tahun rasa sakit? Aku akan menanggungnya. Arjuna, tahukah kau, biaya sebenarnya dari dua kata ini, tanpa ego? Membuka level kelima berarti dihapus oleh surga. Saat kau menanggung karma semua makhluk, kau tidak akan lagi menjadi Arjuna Wijaya. Dari dunia ini, dan dari ingatan semua orang, kau akan dihapus sepenuhnya. Jika kau menang dalam pertempuran ini, Dewi akan hidup, tapi dia akan melupakanmu. Tak seorang pun akan mengingat bahwa Arjuna Wijaya pernah ada. Jika kau kalah, jiwamu akan tercerai-berai. Di dunia ini, tidak ada kematian yang lebih sepi dari ini. Apakah kau masih bersedia? Untuk menanggung karma, kamu harus terlebih dahulu menjadi iblis. Kamu harus mengubah kebencian 1000 tahun menjadi tulangmu, dan keluhan 1000 tahun menjadi darahmu. Bangun kembali tubuhmu.
Ayolah. Hutang 1000 tahun. Aku, Arjuna Wijaya, akan menanggungnya sendirian. Arjuna, cukup. Dewi, jika aku tidak menguras kebencian dari kota ini, ketika Dewa Jahat turun, kamu dan semua orang tidak akan memiliki hari esok. Arjuna, meskipun itu berarti pergi ke neraka, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi sendirian. Arjuna, itu keluar. Dewi, jaga rohmu. Tidak, sudah terlambat. Setelah menunggu 1000 tahun, garis keturunan leluhur, saat ini juga, telah sepenuhnya terbangun. Sebuah keajaiban. Ini adalah keajaiban. Gatal sekali. Tulangku gatal sekali. Bawa aku pergi. Arjuna, jangan khawatirkan aku. Atau semua orang di kota akan mati. Apa dia benar-benar akan membiarkannya? Gadis ini bukan hanya wadahku, dia satu-satunya kelemahannya. Kamu ingin kota itu, dan kamu berani menyentuh wanitaku, Dewa Ular. Ambisimu terlalu besar. Dengan tubuhmu yang hancur itu, bagaimana kau akan melawanku? Dengan karma 1000 tahun, dengan hutang jutaan orang, kamu ingin kesempatan untuk hidup? Baik, akan kuberikan padamu. Biarkan karma semua makhluk bertumpu padaku. Penghakiman. Ini dimulai. Mari kita lihat seberapa besar dendam yang bisa kau tanggung. Penghalang racun ini akan menjadi kuburanmu. Tingkat kelima dari tanpa pamrih adalah harmoni sejati. Hari ketika tingkat kelima terbuka adalah saat jalan surgawi terhapus. Kau menderita demi dunia, namun dunia akan tidak meninggalkan jejakmu. Jika itu membeli kedamaian seumur hidupnya, lalu apa jika tidak ada yang mengingatku? Di mana aku? Mengapa aku di sini? Dewi, kau akhirnya sadar. Siapa kau? Tuan, aku tidak tahu mengapa kau menyelamatkanku, tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Mengapa kau mempertaruhkan nyawamu untukku seperti ini? Lebih baik kau tidak mengenalku. Jika kau tidak mengenalku, maka kau tidak perlu menangis untuk orang mati sepertiku. Kau dengar itu? Ini hukuman surga. Semua yang kau lindungi melupakanmu. Selama keadilan ada, aku, Arjuna Wijaya, tidak peduli dengan namaku. Karena kau ingin hidup, aku akan membakar sisa kehidupan ini untukmu. Karma ada batasnya. Surga tidak akan mengizinkannya. 1000 tahun dosa harus berakhir hari ini. Tingkat kelima dari mata ilahi. Penghakiman tanpa ego. Aku menghakimi bahwa semua roh jahat di dunia ini akan kembali ke ketiadaan. Sindikat racun sudah tidak ada lagi rintangan setan. Aku menghakimi bahwa penderitaan semua makhluk akan ditanggung oleh tubuh ini. Untuk sisa hidupku, tidak akan jatuh lagi. Tidak, itu mustahil. Tubuhku, bagaimana bisa melawanku? Ini adalah kejahatan yang kau lakukan. Itu mustahil. Apa yang terjadi? Baru saja, saya tidak tahu. Rasanya seperti mimpi buruk. Sekarang mimpinya sudah berakhir. Hutang kehidupan ini
akhirnya telah dilunasi. Permisi. Siapa Anda? Apakah Anda menyelamatkan semua orang? Maaf. Aku bahkan tidak mengenalmu. Tapi kenapa aku merasa begitu sedih saat melihatmu? Jangan menangis. Kamu hanya terlalu lelah, berhalusinasi. Dewi, mulai sekarang, gerbang naga akan selalu cerah. Luka-lukaku. Kau. Ini adalah hadiah terakhir. Siapa sebenarnya dirimu? Tuan, kenapa tempat ini banyak sekali orang datang membakar dupa setiap hari? Katanya 3 tahun lalu, seorang dewa berambut putih menyelamatkan seluruh kota. Sayangnya, tidak ada yang ingat nama dewa itu lagi. Bahkan wajahnya pun kabur. Dokter Lestari, berkat ramuan herbal Anda, penyakit lama saya akhirnya sembuh. Senang mendengarnya. Saya merasa saya kehilangan sesuatu. Seseorang yang penting. Ambil ini untuk sementara. Nona, mau diramal?